Hai kawan, selamat datang di Kulik Bareng. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas hal yang sangat relevan terhadap dunia modern zaman sekarang, dengan adanya sosial media dan kebutuhan untuk selalu divalidasi. Pernah nggak sih kamu scroll Instagram dan merasa semua orang berlomba untuk menjadi si paling? Si paling cakep, si paling sukses, si paling estetik, si paling pinter, dan bahkan si paling baik hati dan peduli sosial. Di dunia serba visual ini, kadang kita nggak sadar, kita sedang berubah jadi versi modern dari tokoh mitologi bernama Narsisus. Narsisus ini begitu terpesona pada dirinya sendiri, sampai akhirnya ia tewas karena cinta yang berlebihan terhadap bayangannya sendiri. Tokoh mitologi yang satu ini juga merupakan inspirasi dari sebuah istilah psikologi yang bernama Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Pasti pernah dengar dong. Nah, mari kita simak lebih dalam terkait hal-hal tersebut. Yuk! Narsisus adalah pemuda tampan dalam mitologi Yunani. Karena sombong dan selalu menolak cinta dari orang lain, ia dikutuk untuk jatuh cinta, tapi pada pantulan dirinya sendiri. Ia duduk berjam-jam di pinggir danau, menatap bayangannya, sampai lupa makan, lupa hidup, hingga akhirnya dia tewas dalam kesendirian. Kisah ini adalah peringatan, saat cinta pada diri sendiri berubah menjadi sebuah obsesi, kita bisa kehilangan realita. Pertanyaannya, apakah kita sedang menatap pantulan digital diri kita sekarang dengan adanya sosial media dan kebutuhan untuk mendapatkan likes, followers, atau comments dari banyak orang? Dan akhirnya kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita terkurung dalam feed, likes, dan pujian yang fana. Ya enggak? Seperti yang tadi sudah sempat disinggung, dalam psikologi ada istilah Narcissistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik atau biasa disingkat sebagai NPD. Jadi kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki kebutuhan berlebihan akan pujian, namun ia memiliki empati yang rendah dan harga diri yang sangat rapuh. Media sosial adalah panggung sempurna untuk narsisme, karena kita bisa jadi aktor, penonton, sekaligus penilai dari versi terbaik diri kita yang ingin kita tampilkan. Contohnya dalam serial Euphoria, karakter Cassie menjadi simbol dari obsesi terhadap penampilan dan validasi, sampai ia rela kehilangan jati diri demi terlihat sempurna. Atau misalnya juga dalam series BoJack Horseman, kita lihat bagaimana narsisme bisa menjadi tameng untuk menutupi luka batin dan kehampaan. Di TikTok, viral istilah main character syndrome. Istilah ini merupakan fenomena di mana orang merasa hidupnya seperti di dalam film dan semua spotlight harus tertuju padanya karena ia adalah main character di film tersebut. Budaya flexing atau obsesi pada validasi dari sosial media adalah gejala nyata dari fenomena main character syndrome ini. Apabila direnungkan lebih mendalam, maka mungkin akan muncul pertanyaan, apakah ini bentuk dari cinta diri sendiri atau hanya pelarian dari perasaan tidak cukup? Aristoteles punya konsep yang disebut golden mean. Artinya, kebajikan ada di tengah-tengah antara dua ekstrim. Pada dasarnya, kita sebagai manusia butuh untuk mencintai diri sendiri. Tapi, jangan sampai cinta itu berubah jadi kesombongan dan bahkan obsesi. Seperti yang Aristoteles bilang bahwa kebajikan adalah jalan tengah antara dua ekstrim, artinya percaya diri itu penting, tapi harus dibarengi dengan kerendahan hati. Terlalu sedikit self-love atau mencintai diri sendiri bikin kita jadi minder, tetapi terlalu banyak juga bikin kita jadi sombong, bahkan bikin kita bisa menyakiti orang lain. Lalu gimana ya cara kita untuk bisa menerapkan si golden mean atau berada di tengah-tengah di antara dua ekstrim ini untuk menemukan kebajikan itu sendiri?
Jadi mungkin cara-cara yang bisa kita terapkan adalah yang pertama, kita bisa menerapkan mindset bahwa kita memang bisa mengenali kelebihan kita atau bahkan kita perlu untuk mengenali kelebihan kita. Tapi kita juga harus mengenali kelebihan itu tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Nah, yang kedua, kita juga bisa mempraktekkan empati, bukan hanya ekspresi diri. Dan yang ketiga, kita bisa cintai diri kita, tapi jangan lupa untuk terus berkembang dan bertumbuh. Dalam episode Nosedive di serial Black Mirror, semua orang menilai dan dinilai dari rating sosial. Hasilnya, tekanan, kepalsuan, dan kehancuran emosi. Hal ini sebenarnya bisa banget kita lihat di contoh dunia nyata. Orang mulai kehilangan jati diri karena terlalu sibuk untuk terlihat sempurna. Banyak influencer sosial media yang mengaku burnout karena hidup dalam tekanan bahwa ia harus terlihat selalu sempurna. Beberapa tokoh publik pun kadang kita bisa melihat mereka kehilangan kendali antara kepercayaan diri dan narsisme. Pertanyaannya, apakah kita sedang hidup di zaman narsisus? Dan bagaimana sih caranya keluar dari lingkaran pujian dan pencitraan ini? Narsisus mengingatkan kita, terlalu cinta diri bisa membutakan. Psikologi mengingatkan, validasi terus-menerus itu melelahkan, dan filsafat mengajarkan, kebajikan ada di antara keseimbangan. Jadi self-love itu penting, tapi jangan sampai jadi jebakan. Cintai diri sendiri dengan jujur, tahu batas dan tahu arah. Nah, sudahkah kamu mencintai dirimu dengan sehat tanpa jatuh dalam lingkaran narsisme? Yuk share di kolom komentar. Bagaimana kamu menjaga keseimbangan antara mencintai diri sendiri atau self-love dan kerendahan hati? Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini ya. Jadi kita bisa share terus video-video yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian di setiap minggunya. Jangan lupa juga untuk selalu stay kind, content, and healthy. Bye!